Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya nak. Tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dalam sistem daring. Baik, minggu yang lalu anak-anak ibu kelas 5 ya sekarang ya, anak-anak semuanya kelas 5 sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Apabila dua buah pecahan dijumlahkan, jika penyebutnya sama maka penyebutnya itu tetap ya, yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Masih ingat nak? Masih insya Allah ya, karena ibu lihat rata-rata nilainya bagus ya, lebih banyak yang nilai 100 daripada yang di bawah 100. Nah pada hari ini kita meningkat sedikit pelajarannya, yaitu penjumlahan pecahan campuran ya. Apa itu pecahan campuran? Ya, kemarin di kelas 4 kita sudah mempelajari pecahan campuran. Bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi dinamakan dengan pecahan campuran. Baik, untuk lebih memahaminya, ibu akan ulangi sedikit pelajaran minggu yang lalu. Diperhatikan ya nak ya, diperhatikan yang ibu tunjuk dan yang ibu tulis ya. Silahkan kita mulai dari nomor 1. Perhatikan nak, nomor 1. Di sini ibu memberikan sebuah soal, yaitu 4/5 ditambah 3/5. Nah perhatikan, ini penyebutnya sama ya, penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Nah, kalau penyebutnya sama, berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Penyebutnya tetap 5. Minggu lalu sudah ibu jelaskan kenapa seperti itu. Ya. Oke, berarti 5-nya kita tulis dulu. Nah, yang dijumlahkan atau yang ditambahkan adalah 4 ditambah dengan 3. Oke. Nah, 4 ditambah 3 berapa ya? Kita buat sama dengannya di bawah ya, sejajar. Artinya ini kita selesaikan dengan sama dengan di bawahnya. Sama dengan berapa ya? 4 tambah 3, 7. Iya, per 5. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini sebenarnya sudah betul nih jawabannya nih. Tapi Ananda yang kelas 5 harus ada peningkatan sedikit nak, karena nanti akan diminta penyederhanaan ya. Ini disederhanakan pecahannya. Perhatikan, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini harus kita sederhanakan. Dengan cara apa? Mengubahnya menjadi pecahan campuran. Itu masih ingat caranya nak kelas 4? Ibu ulang lagi ya, ibu ingatkan lagi. Caranya adalah, ini kan 7/5 ini nak. Artinya 7 dibagi 5 ya. Ada 7 bagian ya, ada 7 dibagikan ke 5 orang. Misalnya kita punya jeruk 7, kemudian kita satu kelompok ada 5 orang. Maka apabila itu dibagikan, yang 7 itu dibagi dengan 5, satu orang dapat berapa ya? Iya, dapat 1 ya. 7 dibagi 5 itu adalah 1. Nah, ada sisanya enggak? Ada bu, ada 2 lagi sisanya bu. Iya, di sini kita tulis 2, kemudian di sini per 5, tetap per 5. Jadi artinya 7/5 ini sama artinya dengan 1/2/5. Ini dinamakan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Seperti itulah cara menyederhanakannya ya, kita bagikan. Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke nomor 2 dulu ya. Dengarkan ya sayang ya.
Dengarkan, kemudian lihat yang ibu tunjuk dan yang ibu tuliskan. Perhatikan, kita lanjut nomor 2. 5/8 ditambah 7/8. Bagaimana tadi caranya, Nak? Kita lihat dulu. Penyebutnya sudah sama belum? Sama. Kalau penyebutnya sama, berarti di sini kita buat per 8. Ya. Sekarang yang kita jumlahkan hanya pembilangnya. Berapa? 5 ditambah dengan, iya betul, 5 ditambah dengan 7. Oke, 5 ditambah 7 berapa ya? Ayo. Iya, 12. Sudah mulai cepat ngitungnya ya, Nak. Dan memang harus lebih cepat lagi karena sudah kelas 5 ya, Nak ya. 12/8. Iya, tetap per 8. Nah, kita perhatikan. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, tugas kita adalah menyederhanakannya dengan cara apa tadi? Membagikannya. 12 dibagi 8. Kita punya apa ini ya? Kita punya kelereng sebanyak 12. Kita bagikan kepada 8 orang. Berarti setiap orang dapat berapa? Iya, dapat 1. Dapat 1. Iya, sisanya berapa ya? Sisanya berapa ya, Nak ya? 12 dibagi ke 8 orang. Berarti ada 8 yang dibagi-bagikan. Sisanya berapa lagi ya? Iya betul, sisanya ada 4 lagi. Nah, 4 lagi dari 8 bagian. Ini tetap per 8. Nah, kemudian ini juga kita harus membiasakan menyederhanakan ya. Ini sudah sederhana, tapi ada lagi yang lebih sederhana. Ananda masih ingat kesamaan 2 buah pecahan? Ya, kelas 4 juga dulu kita pelajari ya, Nak ya. Nah, ini kan 4, ini 8. Ini sama-sama bilangan genap, sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Sama-sama bisa dibagi 2. Ayo, ini satunya tetap ya. Satunya tetap. Kalau ini dibagi 2 jadi berapa, Nak? Jadi 2, Bu. Kalau ini dibagi 2 jadi berapa, Nak? Jadi 4, Bu. Oke. Ya, dalam menyederhanakan itu, pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, Bu, ini masih bisa loh, Bu, sama-sama bagi 2. Oh iya, kita sederhanakan lagi. Nih, satunya tetap kita tulis. Ya, satunya tetap kita tulis. Kemudian ini sama-sama bagi 2, Bu. Jadi berapa, Nak? 2 bagi 2 berapa ya? 1. 4 dibagi 2. 4 dibagikan kepada 2. Berapa? 2. Nah, ternyata hasilnya 1/2. Nah, ini ketiga-tiganya ini sama nilainya, tapi kita kecilkan, kita sederhanakan. Ya. Nah, sekali lagi sebenarnya sampai di sini jawabannya ini sudah betul, tapi Ananda harus berlatih untuk menyederhanakan pecahan. Bagi yang sudah bisa nanti disederhanakan ya, Nak ya. Karena ke depan kita akan lumayan banyak mempelajari pecahan, ya. Oke deh, sekarang kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. Sesuai dengan ini kan masih mengulang pelajaran yang lalu ya, Nak. Sesuai dengan judul kita hari ini, penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Nah, ini dia pecahan campuran itu. Nah, ini juga sama dengan yang kita buat tadi, namanya pecahan campuran. Nah, perhatikan nomor 3, 2/5 ditambah 4 1/5. Nah, kalau ada bilangan bulatnya seperti ini, bagaimana caranya, Bu? Bilangan bulatnya kita satukan dulu. Kita satukan mereka dalam tanda kurung, yaitu 2 ditambah dengan 4.
Nah, ini dengan ini kita satukan. Yuk, kamu masuk dalam kurung. Nah, kemudian pecahannya juga kita masukkan di dalam kurung. Nah, berarti di sini berapa, Nak? 2/5. Betul. Satu lagi, 1/5. Oke. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan, ya. Kita tambahkan, kita ke atas ya, Nak. Kita bagi papan kita jadi 2. Nah, 2 ditambah 6, 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 6. Oke. Ini penyebutnya sudah sama, berarti yang kita jumlahkan pembilang. 2 tambah 1 sama dengan 3, Bu. Penyebutnya berapa? 5. Iya, betul, karena di sini 5. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, 6 ditambah 3/5 itu artinya adalah 6 3/5. Nah, selesai. Ini perlu disederhanakan nggak, Bu? Kita lihat dulu. Ternyata pembilangnya lebih kecil, bukan lebih besar. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, ini tidak perlu disederhanakan karena ini sudah bentuk sederhana. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4 ya, Nak ya. Perhatikan. Nomor 4, 3/7 ditambah 2, 5/7. Nah, bagaimana tadi caranya? Iya, bilangan bulatnya kita satukan dulu dalam satu kurung. Ya, berarti di sini berapa, Nak? 5 ditambah dengan 2. Nah, baru kita satukan pecahannya. Di sini berapa? 3/7 ditambah dengan 5/7. Oke deh. Iya. 5 tambah 2. Ayo, berapa? Betul, 7. Nah, ini kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. 3 ditambah 5 berapa? 8/7. Oke deh. Berarti 7 ditambah 8/7. Nah, lihat. Ini Nak, pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Oke, berarti di sini 7-nya kita buat sendiri dulu ya. 7-nya kita buat sendiri dulu. Sebentar. Oke, aduh. Iya. Di sini 7-nya masih tetap. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini kita kecilkan dulu. 8 bagi 7 dapat berapa? Kita punya 8 goreng pisang. Kita bagi ke 7 orang. 1 orang dapat berapa? 1. Sisanya ada berapa? 1/7. Iya, 1/7. Nah, ini tadi caranya bagaimana, Nak? Iya, 7-nya ditambah dengan 1 karena mereka sama-sama bilangan bulat. 7 ditambah 1. 7 ditambah 1. Kemudian ditambah lagi dengan 1/7. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Bentar ya. Ups. Maaf. Kita ulang sedikit. Oke. Iya. Sama dengan 7 ditambah 1 berapa, Nak? 7 tambah 1 8, Bu. Kemudian 8-nya itu ditambahkan dengan 1/7 jadinya 8 1/7. Nah, inilah dia bentuk sederhananya.
Oke, ingat ini tadi karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut, dia harus kita sederhanakan dulu. Ternyata dapat 1/7. Jadi kita jumlahkan bilangan bulatnya, 7 tambah 1 sama dengan 8, 1/7. Oke. Terakhir yang nomor 5. Perhatikan ya nak, perhatikan lagi. Oke. Nah ini 6/3/8 ditambah 4/8. Ini ada bilangan bulatnya, ini tidak ada bilangan bulatnya. Jadi bagaimana Bu? Kalau tidak ada, berarti dia tetap 6 aja, gak usah ditambahkan dengan siapapun ya. Nah ini kita satukan pecahannya. Di sini berapa? 3/8 ditambah 4/8. Oke. Ya 6 gak dijumlahkan dengan siapa-siapa, berarti tetap 6. Ini jadi berapa nak? 3 tambah 4, 7. Oke, per 8. Nah lihat di sini perlu disederhanakan? Tidak Bu, kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil daripada 8. 7 itu gak bisa dibagi 8. Oke, pintar. Jadi hasilnya berapa dong nak? Hasilnya berapa dong? 6, 7/8. Nah ini dia bentuk sederhananya. Ya sampai di sini bisa difahami nak. Mudah-mudahan bisa ya sayang ya. Ya semoga Allah memudahkan Ananda semuanya dalam memahami pelajaran yang Ibu berikan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.